Kita masih bersama dengan Kitab Amsal, berbicara tentang 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang amat cekatan, extremely wise, amat bijaksana, sehingga kita perlu belajar dari mereka. Maka binatang yang ketiga sesudah semut dan pelanduk ialah belalang. Belalang ini memang menjadi musuh para petani. Bayangkan bagaimana tidak, gerombolan belalang ini suka bermigrasi, menempuh jarak yang amat jauh dan makin lama jumlahnya makin banyak. Kalau mereka melewati lahan pertanian, itu akan diserbu habis. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada istilah belalang pelahap. Belalang pelahap ini sepasukan belalang yang bisa menyapu bersih tanaman-tanaman yang siap untuk dipanen. Oh, itu bencana. Di Mesir pernah terjadi tulah atau bencana belalang dari Tuhan, sehingga membuat langit menjadi hitam, tulah yang ke-8 pada zaman Musa. Keluaran 10 ayat yang ke-15. Bahkan bicara tentang bencana belalang, masih yang paling mutakhir adalah yang terjadi pada bulan Februari 2020 yang lalu di benua Afrika. Pasukan belalang itu menyerbu 25 juta hektar tanah di negeri Ethiopia, Kenya, dan Somalia, dihajarnya. Belalang gurun, desert locust, atau grasshopper ini, yang nama latinnya adalah Schistosarca gregaria, memang hewan yang kecil saja, ukurannya paling-paling sekitar 75 mm, tetapi kalau mereka berkumpul bergerombol menjadi pasukan belalang, jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar, dan mereka dalam sekejap bisa menutupi area tanah seluas 777 km persegi, penuh dengan belalang. Mengerikan. Dan itu terjadi tanpa dikomando. Belalang memang tidak perlu dikomando. Itu sebabnya penulis kitab Amsal melihatnya justru dari sisi kelebihan belalang ini. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amsal 30 ayat 27. Belalang ini tidak perlu dikomando, sebab mereka mampu mengkomando dirinya sendiri. Masing-masing belalang itu bisa mengeluarkan semacam hormon serotonin untuk memanggil kawan-kawannya yang lain. Dan masing-masing belalang melakukan itu dan memanggil kawan-kawannya yang lain. Dan kemudian mereka berkumpul bersama menjadi pasukan belalang yang amat ditakuti. Mereka tidak perlu raja. Mereka tidak perlu pemimpin, sebab mereka bisa mengkomando dirinya sendiri, bahkan mengajak temannya yang lain bergabung dalam pasukan mereka. Itulah kelebihan binatang ini, locust, grasshopper, belalang. Lepas dari mengerikannya, locust plague atau bencana belalang ini, kita mengikuti jalan pikiran kitab Amsal untuk belajar dari kelebihannya, yaitu kecakapan untuk memimpin
diri sendiri. Yang sejujurnya, bukankah kita manusia jauh ketinggalan amat di belakang dibanding belalang? Kita selalu punya problem dengan memimpin diri sendiri. Banyak orang bekerja kalau diperintah, kalau diawasi. Banyak orang mau belajar kalau diperintah, kalau dipaksa, kalau diawasi. Orang banyak melakukan sesuatu, bahkan melakukan sesuatu yang baik pun harus diperintah orang lain, tetapi tidak ada dari dirinya sendiri sebuah dorongan. Untuk itu, kita manusia banyak ketinggalan dari belalang. Apalagi kalau itu pekerjaan sukarela, pekerjaan tak berbayar, misalnya saja pelayanan di gereja. Kalau pekerjaan yang tanpa sanksi, tidak ada pengawasan, sukarela, kita suka melakukannya sesuka kita, sesempat kita. Bahkan kita menunggu-nunggu orang lain yang melakukannya, tanpa ada keinginan untuk mulai dari diri kita sendiri. Padahal, kalau semua pelayanan dilakukan dengan semangat, setiap orang melakukan tugas dan perannya masing-masing, menyuruh dirinya sendiri lebih dahulu, dan semua melakukan yang sama, bukankah itu akan menjadi pekerjaan yang hasilnya perkasa, dampaknya dahsyat, termasuk jikalau itu pekerjaan yang kita lakukan sebagai pelayanan untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita banyak ketinggalan dari belalang dalam soal kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Admiral William McRaven, dia pernah menceritakan kisah suksesnya, bagaimana dia bisa menjadi pimpinan tertinggi dan berhasil dalam prestasinya. Dia bercerita bahwa itu semua dimulai dari ketika dia belajar di barak Angkatan Laut pada waktu ia masih muda. Ia dipaksa untuk belajar merapikan tempat tidurnya di pagi hari pada saat ia bangun tidur. Pada saat ia bangun tidur, tugas pertama yang harus ia selesaikan, yang paling dekat dengan dirinya, adalah merapikan, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Mula-mula dia merasa itu sebuah perintah yang lucu, tetapi lama-kelamaan ia sadar justru itulah dasar dari semua jiwa kepemimpinan yang dibentuk di dalam dirinya, sebab ia harus belajar dari yang paling awal, yaitu kemampuan untuk memimpin diri sendiri, mulai dari mengerjakan hal-hal yang paling dekat dengan diri sendiri, mulai dari mengerjakan hal-hal yang paling kecil. Dia berkata, kalau kamu mau mengubah dunia, kamu harus mulai dari memimpin dirimu sendiri. Saya tahu, tidak semua dari kita adalah pemimpin atau pemimpin besar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya yakin setiap kita at least harus menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bukan? Sebab akar dari disiplin adalah di sini. Kecakapan memerintah, mengkomando, memimpin diri sendiri. Padahal disiplin itu sesuatu yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Tidak ada prestasi, tidak ada keberhasilan, tidak ada kebaikan di dalam hidup ini yang bisa terjadi tanpa sebuah disiplin
kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan melalui kitab Amsal ini sungguh benar. Kita memang harus belajar dari belalang, belajar tentang seni memimpin diri. Kami dipanggil murid-Mu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau menghendaki kami terus belajar. Karena dengan tidak henti-hentinya belajar, kami dibentuk, diasah, dimurnikan, dan jiwa kami lebih dilapangkan dan dimatangkan dari hari ke sehari. Namun untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk membangun pengendalian diri, sekalipun tak ada yang mengawasi. Mampukan kami untuk dapat memerintah diri sendiri. Mampukan kami untuk melangkah di jalan apa yang seharusnya, bukan apa yang sesukanya. Supaya kami tidak harus membersihkan sampah-sampah persoalan akibat ketidakdisiplinan kami. Bangunkanlah, ya Tuhan, kesadaran dalam diri kami untuk belajar cakap memimpin diri sendiri seperti belalang, sehingga kami lebih sanggup untuk hidup mengikuti pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.